Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hasanah. Saya kuliah di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, jurusan Administrasi Publik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data kualitatif mengenai analisis konten. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis konten. Analisis konten juga bisa disebut sebagai analisis isi. Jadi, analisis isi ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Nah, pelopor analisis isi adalah Harold D. Laswell yang memelopori teknik simbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Ada beberapa definisi mengenai analisis isi. Analisis isi secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain, analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Selanjutnya, syarat analisis konten. Jadi, analisis konten ini tidak dapat diberlakukan pada semua penelitian sosial. Analisis konten dapat dipergunakan jika memiliki syarat berikut. Yang pertama, data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi, seperti buku, surat kabar, pita rekaman, naskah, atau manuskrip. Yang kedua itu ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan tentang dan sebagai metode pendekatan terhadap data tersebut. Yang terakhir, peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan atau data-data yang dikumpulkannya karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas atau spesifik. Selanjutnya, tentang perbedaan antara analisis konten dengan analisis lain. Yang pertama, analisis konten adalah sebuah metode yang tidak mencolok. Pemanggilan kembali informasi, pembuatan model, pemanfaatan catatan statistik, dan dalam kadar tertentu etnometodologi punya andil dalam teknik penelitian yang non-reaktif atau tak mencolok. Yang kedua itu analisis konten menerima bahan yang tidak terstruktur karena lebih leluasa memanfaatkan bahan tersebut dan ada sedikit kebebasan untuk mengolahnya dengan memanggil beberapa informasi. Yang ketiga itu analisis konten peka. Analisis konten ini peka konteks, sehingga dapat memproses bentuk-bentuk simbolik. Yang terakhir, analisis konten dapat juga menghadapi sejumlah besar data. Selanjutnya tentang kelebihan analisis konten. Yang pertama, analisis konten tidak dipakainya manusia sebagai objek penelitian, sehingga analisis konten biasanya bersifat non-reaktif karena tidak ada orang yang diwawancarai, diminta mengisi kuesioner, ataupun yang diminta datang ke laboratorium. Yang kedua itu biaya yang dikeluarkan lebih murah dibandingkan dengan metode penelitian yang lain dan sumber data mudah diperoleh. Misalkan di perpustakaan umum. Yang terakhir itu analisis konten dapat digunakan ketika penelitian survei tidak dapat dilakukan. Selanjutnya itu tentang kekurangan analisis konten. Yang pertama, kesulitan menentukan sumber data yang memuat pesan-pesan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Terus yang terakhir, analisis konten ini tidak dapat dipakai untuk menguji hubungan antar variabel, tidak dapat melihat sebab akibat, hanya dapat menerima kecenderungan. Harus
dikombinasikan dengan metode penelitian lain jika ingin menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang terakhir itu tentang prosedur analisis konten. Analisis konten memiliki prosedur yang spesifik, yang agak berbeda dengan metode penelitian yang lain. Beberapa prosedur analisis konten yang biasa dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah. Analisis konten dimulai dengan rumusan masalah penelitian yang spesifik. Misalnya, bagaimana kualitas pemberitaan surat kabar di Indonesia. Nah, yang kedua itu pemilihan media atau sumber data. Peneliti harus menentukan sumber data yang relevan dengan masalah penelitian. Suatu observasi yang mendalam terhadap perpustakaan dan berbagai media massa seringkali akan membantu penentuan sumber data yang relevan, penentuan periode waktu dan jumlah media yang diteliti atau sampel. Bila jumlahnya berlebihan, juga penting untuk ditemukan pada tahap ini. Yang ketiga, itu definisi operasional. Definisi operasional ini berkaitan dengan unit analisis. Penentuan unit analisis dilakukan berdasarkan topik atau masalah riset yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya itu pelatihan penyusunan kode dan mengecek reliabilitas. Kode dilakukan untuk mengenali ciri-ciri utama kategori. Idealnya, 2 atau lebih kode sebaiknya meneliti secara terpisah, dan reliabelnya dicek dengan cara membandingkan satu demi satu kategori. Yang terakhir itu analisis data dan penyusunan laporan. Data kuantitatif yang diperoleh dengan analisis konten dapat dianalisis dengan teknik statistik yang baku. Penelitian laporan dapat menggunakan format akademis yang cenderung baku dan menggunakan prosedur yang ketat, atau dengan teknik pelaporan populer versi media massa atau buku. Data dianalisis juga dalam bentuk coding sheets. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.